Halo Bapak Ibu hebat, mari berkenalan. Nama saya Eka Nurhayati, mahasiswi Universitas Bakti Kencana. Dalam video ini, saya akan berbagi mengenai merawat anak talasemia mayor. Yuk kenali apa itu talasemia. Talasemia adalah penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah yang menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang hidupnya. Skema penurunan talasemia. Jika kedua orang tua membawa sifat talasemia, maka 50% anak pembawa sifat, 25% talasemia mayor, dan 25% anak normal. Selanjutnya, jenis-jenis talasemia. Yang pertama, talasemia minor mengakibatkan anemia ringan dan seringkali tidak memerlukan terapi. Yang kedua, talasemia intermediat membutuhkan transfusi darah hanya sesekali untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga, talasemia mayor membutuhkan perhatian medis seperti transfusi darah rutin dan terapi kelasi besi secara rutin agar dapat bertahan hidup. Tanda dan gejala talasemia: pucat yang lama atau kronis, mudah lelah dan mudah sakit, tampak kuning, sering mengalami pusing, tidak nafsu makan, sulit berkonsentrasi, mudah marah, sesak nafas, memiliki riwayat transfusi berulang, dan pubertas terlambat dibandingkan anak seusianya. Selanjutnya adalah pencegahan talasemia. Langkah-langkah pencegahan talasemia yang bisa dilakukan yang pertama adalah konseling genetik, yang kedua, screening pembawa gen, yang ketiga, edukasi masyarakat, yang keempat, program imunisasi dan kesehatan reproduksi, yang kelima, pendidikan tentang gaya hidup sehat. Komplikasi talasemia: kelainan tulang, pembesaran limfa, gangguan jantung, dan pertumbuhan pada anak menjadi terhambat. Kunci dalam merawat anak talasemia. Penata laksanaan perawatan talasemia. Yang pertama adalah transfusi darah berkala yang bertujuan untuk menjaga kadar hemoglobin 9-10 gram per dl dan mencegah deformitas tulang dan gagal jantung. Biasanya jadwal transfusi setiap 2-4 minggu tergantung kondisi pasien. Selanjutnya adalah terapi kelasi besi. Mengapa terapi kelasi besi penting? Transfusi darah rutin menyebabkan penumpukan zat besi yang bisa merusak organ hati, jantung, dan endokrin. Maka diperlukan adanya terapi kelasi besi secara rutin. Selanjutnya adalah perawatan lanjutan dukungan nutrisi, seperti diet seimbang, rendah zat besi, seperti menghindari suplemen zat besi kecuali indikasi yang jelas, dan suplemen asam folat. Selanjutnya adalah peran keluarga dan dukungan psikososial. Orang tua perlu dilibatkan aktif dalam pengobatan dan edukasi, dukung anak untuk tetap bersekolah dan bersosialisasi, serta konseling genetika untuk pencegahan. Selanjutnya adalah dampak positif transfusi darah, yaitu menjaga kadar hemoglobin tetap stabil, pertumbuhan perkembangan lebih optimal, mencegah pembesaran limpa dan deformitas tulang, menurunkan resiko gagal jantung akibat anemia berat, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dampak negatif dari transfusi darah adalah mengakibatkan anemia berat kronis, pertumbuhan terhambat dan gagal tumbuh,
kelainan bentuk tulang wajah dan tengkorak, pembesaran limpa dan hati atau yang disebut splenomegali atau hepatomegali, dan resiko kematian dini. Pentingnya perawatan teratur. Meningkatkan kualitas hidup sehat, pengobatan teratur dan tepat dapat meningkatkan kualitas hidup anak sehingga anak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Kedua, mencegah komplikasi kesehatan. Mencegah komplikasi dengan pengobatan teratur dapat menjaga kadar hemoglobin dan mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. Yang ketiga, mengurangi resiko infeksi. Pengobatan yang teratur dan pemantauan dapat mengurangi resiko infeksi sehingga pasien tetap sehat. Selanjutnya adalah pentingnya edukasi dan dukungan. Untuk memastikan pasien dan keluarga mematuhi rencana pengobatan, diperlukan adanya edukasi serta dukungan. Yang terakhir adalah meningkatkan prognosis jangka panjang. Pasien talasemia dapat memiliki prognosis yang lebih baik dan hidup lebih lama untuk membantu mengurangi beban emosional dan finansial baik bagi pasien maupun keluarga. Kuat bersama merawat anak talasemia. Peran orang tua dalam merawat anak talasemia yang pertama adalah pemahaman mengenal masalah anak, yang kedua mengambil keputusan tentang masalah anak, yang ketiga kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan, yang keempat dukungan emosional, yang kelima nutrisi yang baik, keenam koordinasi dengan tim medis, ketujuh membangun jaringan dukungan. Komunikasi dan psikologi anak mengajarkan anak bahwa sedih, takut, atau marah adalah hal yang wajar dikarenakan anak dengan talasemia akan menghadapi proses medis yang panjang. Pengetahuan menjadi dasar pelindung anak. Pemahaman dasar tentang talasemia, pola hidup sehat dan gizi seimbang, pencegahan infeksi dan perawatan diri, kesehatan mental dan emosional, tanggung jawab anak terhadap kesehatannya sendiri, pentingnya pemeriksaan dan kontrol rutin. Akses hak dan layanan kesehatan dengan cara yang efektif berkolaborasi, yaitu persiapkan setiap kunjungan seperti catat jadwal transfusi dan lainnya, berkomunikasi terbuka dan jelas, ikuti edukasi dan konseling, ikuti jadwal perawatan rutin, dan bangun hubungan positif dengan tim medis. Menguatkan diri secara emosional. Yang pertama adalah kenali dan terima emosi, mengakui dan memahami diri sendiri sebagai bentuk kasih sayang pada diri sendiri, atur waktu dan peran, buat jadwal harian. Yang ketiga adalah komunikasi terbuka, yaitu dengan berdiskusi dengan pasangan atau keluarga, cari dukungan, yaitu dengan bergabung dengan komunitas. Yang kelima adalah rawat diri sendiri dengan menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Jadilah pendukung terbaik bagi buah hati, tingkatkan kepercayaan diri, lanjutkan perjalanan dengan keyakinan, bersama kita bisa lebih kuat. Terima kasih Bapak Ibu hebat.